Pemirsa, sejumlah langkah antisipasi dilakukan oleh Polri dalam rangka libur Nataru 2022 tahun ini. Diprediksi pergerakan orang di libur Nataru kali ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dan untuk membahasnya kita akan berbincang langsung bersama dengan Kasatgas Keamanan Keselamatan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan. Selamat siang. Pak Aan, bagaimana peningkatan pergerakan lalu lintas hingga saat ini dari pantauan Anda di lapangan, Pak Aan? Selamat siang, Mas Abi dan pemirsa. Jadi pantauan selama operasi keliling, ya ini hari kedua, memang ada peningkatan. Hari Jumat, hari Sabtu kemarin ada peningkatan dibanding 2021. Ini sekitar 25-29% untuk mengarah ke timur, kemudian ke Sumatera, kemudian ke selatan, Bandung, dan tempat wisata. Ini memang ada peningkatan. Kalau kami lihat ini terjadi gelombang, ya, gelombang arus mudik ini dari mulai hari Jumat minggu lalu, ketika 19 libur anak sekolah, ini Jumat ada peningkatan, ya, arus lalu lintas ke timur maupun ke barat. Kemudian terus sampai Jumat kemarin dan hari Sabtu ini ada penurunan dibanding dengan hari Jumat. Dan hari ini, ya, hari ini menurut pantauan dari seluruh wilayah, baik itu yang mengarah ke Sumatera, ke Jawa maupun ke Bandung dan tempat wisata, ini ada kecenderungan menurun. Kami prediksi hari ini adalah hari puncak arus balik nantinya, ya. Yang dari timur, kemudian dari Sumatera, dan dari tempat wisata, kemungkinan tanggal 1 ini, tanggal 26 ini, 25 ini menjadi puncak arus balik gelombang pertama. Karena besok sudah mulai masuk bekerja, ya. Jadi kemungkinan untuk gelombang pertama hari ini. Kemudian gelombang berikutnya nanti pada saat libur tahun baru, kita prediksi akan terjadi peningkatan kembali, ya. Baik itu ke tempat wisata maupun ke arah timur dan arah Sumatera, ini di 30 dan 31. Ya, 30 dan 31, ini yang nanti harus baliknya, Mas Adi, kemungkinan akan sebentar, ya. Karena kalau nanti kita lihat evaluasi hari ini, kalau dari arah timur ini masih banyak kendaraan yang belum kembali, berarti kembalinya apakah tersaring juga antara 26, 27 sampai dengan hari berikutnya atau serentak pada tanggal 1, ya. Ini kalau lihat evaluasi atau pengalaman tahun-tahun lalu, di tanggal 1 pagi ini mulai kembali, ya. Di tanggal 1 ini mulai kembali. Ini kita lihat nanti, kita sudah menyiapkan beberapa antisipasi untuk mengelola arus lalu lintas ini, baik arus mudik maupun arus balik dan di tempat wisata, dengan mengadakan rekayasa lalu lintas, ya, baik itu pengalihan arus, kemudian kontraflow sepenggal untuk di tempat-tempat wisata, one way juga untuk di tempat wisata. Ini sudah kita siapkan semuanya, mudah-mudahan dengan tren peningkatan yang tidak terlalu signifikan, ini kita bisa mengelola arus lalu lintas ini menjadi lancar. Kemarin 2 hari, ya, kita hanya melakukan 1 kali rekayasa lalu lintas di Jakarta Cikampek. Pada pagi hari kita lakukan kontraflow sampai jam 12.10. Setelah itu ini harus normal kembali. Kemudian di Bogor juga sama, ya, arah puncak ini cenderung reguler artinya sama dengan weekend, kita lakukan one way ke atas di pagi hari, kemudian ke bawah di sore harinya. Baik. Demikian secara keseluruhan, Mas Adi. Baik, Pak Aan, lantas bagaimana dengan data kecelakaan lalu lintas dalam masa arus mudik kemarin? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Aan, kita tahan sejenak karena kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda perbincangan bersama dengan Pak Aan akan kami lanjutkan kembali terkait masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, dan kita masih bersama dengan Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan. Pak Aan, sejauh ini seperti apa data kecelakaan lalu lintas di masa arus mudik kemarin, Pak Aan? Kita sudah 2 hari ini untuk operasi
Lilin ini kita lakukan operasi Lilin. Kalau kita bandingkan, ya, 2 hari ini kita melihat angka kecelakaan sekitar 240 kejadian. Ini di seluruh Indonesia, ya, kejadian seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, ini ada penurunan, ya, sekitar 15-16% penurunan jumlah kejadian. Begitu juga dengan fatalitas, ya, atau angka korban meninggal dunia juga ada penurunan. Namun kalau kita bandingkan dengan 2019, ini ada kenaikan, ya, ada kenaikan signifikan sekitar 30%, ya, jika kita bandingkan 2019. Baik. Begitu, Kalau dibandingkan, mana yang lebih besar Pak, kecelakaan di jalur tol atau di arteri? Contoh kemarin, ya, hari kedua, itu terjadi 122 kecelakaan di seluruh Indonesia. Di tol itu hanya 2 kasus, ya, 2 kasus jalan. Artinya ini lebih banyak di jalur arteri, baik itu di jalan nasional, jalan provinsi, maupun di jalan kabupaten. Dan ini yang menarik, Mas Adi. Kendaraan yang terlibat 70% itu kendaraan roda 2, ya, roda 2 terlibat secara lalu lintas di hari kedua kemarin. Ini sebagai alat juga, ya, untuk rekan-rekan masyarakat yang menggunakan roda 2 ini agar waspada. Kita tidak rekomendasikan untuk roda 2 ini untuk perjalanan yang jauh, ya, perjalanan jauh, karena ini sangat rentan, sangat potensial terjadi kecelakaan, ya, begitu kelelahan, konsentrasi kurang dan sebagainya. Baik. Pak Aan, di segmen sebelumnya juga ada rekan Febrian Ahmad yang memaparkan terkait dengan potensi cuaca ekstrim di masa libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Lantas jalur mana saja Pak yang mungkin bisa dinilai rawan untuk dilewati pengendara saat libur Nataru kali ini? Baik, jadi informasi dari Kepala BMKG kemarin, kami tiap hari ada rapat koordinasi, ya, sharing informasi. Hari ini tanggal 25, ini cuaca atau hujan ini akan meningkat ke lebat sampai dengan deras. Artinya ini perlu kita waspadai pada saat 50 mm per jam, ya, waktu hari Jumat kalau tidak salah, 151 di Cipali itu sudah meluap. Artinya sudah masuk ke badan jalan tol. Ini diperkirakan pada tanggal 25 ini, terutama di Indonesia atau Jawa bagian barat, ini akan mendekati ke 100 mm per jamnya untuk curah hujan. Artinya ini sudah harus waspada, ya, terutama di titik 136, 151 Cipali, kemudian di Jakarta Cikampek ini di kilometer 8, kilometer 19, ini yang sering terjadi banjir. Kemudian daerah-daerah lain seperti Puncak dan daerah wisata lainnya yang berbukit juga ini diwaspadai. Dengan curah hujan yang tinggi ini, kemungkinan bencana atau daerah-daerah yang rawan longsor itu bisa menutup badan jalan. Ini kita waspadai cuaca ekstrim ini. Kemudian di penyeberangan sendiri, kami mendapat informasi dari Kepala BMKG juga demikian. Di samping arus di laut di Merak atau ini juga cukup tinggi, ya, kecepatannya, juga ada angin, ya, angin yang kecepatannya juga cukup tinggi. Itu pada kejadian hari Jumat kemarin juga demikian. Baik. Ya, artinya masyarakat juga harus tetap mengupdate begitu ya, informasi-informasi dari perakiraan cuaca dari lintasan yang akan mereka lalui. Lantas, Pak Aan, bagaimana dengan antisipasi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas? Kalau tadi Anda katakan bahwa angkanya saat ini fluktuatif begitu, tapi apa antisipasi dari Polri untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas? Nah, kita sudah mengarahkan sejak sebelum operasi Lilin ini kepada seluruh jajaran untuk memberikan peringatan, ya, atau memberikan alarm di tempat-tempat yang rawan kejadian kecelakaan atau di black spot.
kita sudah pasang rambu-rambu tambahan ya, peringatan untuk berhati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga terus menghimbau kepada masyarakat ya untuk tetap mengikuti aturan, karena Terima kasih. kita lihat arus lalu lintas di tol sendiri kecenderungannya lancar. Biasanya kecenderungan untuk kecepatan lebih dari 100 km per jam juga ini sering terjadi, jadi dilakukan oleh masyarakat. Ini tetap taati aturan yang ada, rambu-rambu yang ada, ya ketika di tol maupun di jalan arteri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan melakukan cek untuk kendaraan bis wisata. Ya, bis wisata kita sudah lakukan di beberapa terminal untuk masuk ke terminal, dicek ya teknisnya, kemudian kesehatan dari kendaraan tersebut, peruntukan ya kendaraan tersebut apakah sesuai plat jalan. Ini kita kerjakan bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan. Di Bogor sendiri kemarin kita lakukan dan beberapa kita tindak ya dengan penilangan untuk kendaraan-kendaraan yang memang tidak layak untuk digunakan berwisata. Ini salah satu upaya-upaya yang kita lakukan preventif ya, sehingga ini mudah-mudahan bisa mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dari jalan pada saat Baik. Baik, Pak Aan tadi sempat disindir juga soal penindakan dengan tilang. Sistem tilang apa yang digunakan dalam momen Nataru ini? Apakah tilang elektronik juga berlaku? Ya, jadi etle ini tetap kita maksimalkan seperti di jalan tol. Untuk speed kamera kita yang sudah terkeluar ini tetap kita maksimalkan, kita lakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Untuk penegakan hukum yang lain juga kita lakukan untuk yang potensial terjadi kecelakaan, seperti kemarin di mana Puncak ada yang melawan arus, ini juga kita terpaksa lakukan penilangan. Ya, itu sangat potensial terjadi kecelakaan. Ya, jadi kita tetap melakukan penindakan penegakan hukum, ya, baik itu elektronik, tilang manual maupun kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, sehingga masyarakat paham tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Baik, ya kita harapkan masyarakat juga tetap patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas dan diharapkan operasi lilin tahun ini bisa berjalan sukses dan juga lancar. Terima kasih Brigjen Pol Aan Sohanan, Dirgakum Korlantas Polri sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat.